Jadi dia mendekati 1. Ya, nanti kurvanya itu lurus sesuai dengan peningkatan. Nah, kalau kemudian rentang ini biasanya kita mengacu pada COA atau Certificate of Analysis yang kita dapat dari produsen, atau bisa juga dari Farmakope Indonesia. Jadi kan biasanya sudah ditentukan untuk rentang, misalnya paracetamol itu berapa persen sampai berapa persen, itu masih bisa kita terima. Ya. Jadi sekali lagi, validasi itu berbeda dengan verifikasi. Next, kita masuk ke validasi pembersihan. Nah, validasi pembersihan ini tujuannya untuk apa? Validasi pembersihan ini menjamin bahwa seluruh line yang pernah kita gunakan, misalnya mesin cetak tablet, mesin mixing dan sebagainya, itu memang benar-benar sudah tidak ada lagi kontaminannya, sehingga pada saat kita melakukan proses produksi untuk sediaan berikutnya, sediaan A ini tidak akan menjadi kontaminan pada sediaan B, kayak gitu ya. Jadi tidak ada kontaminasi silang. Itu adalah tujuan dari validasi pembersihan. Nah, validasi pembersihan ini beda dengan line clearance. Nanti mungkin kakak-kakak ada nanti sempat mungkin baca apa sih tujuan dari line clearance, apa sih tujuan dari validasi pembersihan. Line clearance itu artinya kita mencegah terjadinya mix up. Nah, mix up ini apa? Mix up ini dia sudah melakukan produksi dan sudah sudah sediaannya ini dikemas. Misalnya sediaan ampul yang 1 mili dengan yang 2 mili. Nah, tujuan line clearance berarti kita menjamin bahwa line-nya ini kita singkirkan pengganggu-pengganggu yang lainnya, termasuk nanti pada saat selesai sudah kita produksi, ujungnya kan pengemasan nih. Selesai dikemas, kita harus meletakkan hasil kemasan ini di tempat yang berbeda dengan pada saat tempat diproduksi. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai terjadi mix up. Mix up itu yang tadi, bahwa sediaan yang 1 mili itu bisa bercampur dengan sediaan 2 mili dalam basket yang sama. Kayak gitu, itu namanya mix up. Itu tujuan dari line clearance. Beda dengan validasi pembersihan. Kalau validasi pembersihan, kita membersihkan alatnya itu dari misalnya menggunakan deterjen dan sebagainya dari kontaminasi produksi sebelumnya. Jadi ini masih raw material, belum sampai menjadi sediaan. Itu validasi pembersihan. Jadi masih misalnya kalau cetak tablet, maka cetak tabletnya ini berarti masih debu-debu lah, partikel-partikel yang masih menempel pada mesin cetak tabletnya. Itu yang benar-benar kita harus lakukan pembersihan di sana. Nah, kalau seandainya di pabrik itu kita satu line produksi itu biasanya kita gunakan bukan cuma untuk satu produk maksud saya. Jadi kalau seandainya mesin cetak tablet bukan satu produk aja yang dicetak di sana, tapi bisa jadi mesin cetak tabletnya ini untuk misalnya 5 macam produk. Jadi misalnya nih ada produk A, B, C, D, dan E yang diproduksi di mesin cetak X yang sama. Nah, tujuannya apa? Yang tadi saya bilang, jangan sampai pada saat kita mencetak yang A, terus partikel yang A ini masih ada di dalam mesin cetak tablet X, maka begitu kita cetak yang B, maka yang A-nya ini masih mengikut di yang B dan menjadi kontaminan. Itu yang tidak kita inginkan. Sehingga memang kita harus benar-benar memvalidasi proses pembersihan. Nah, apakah pada saat setiap kita memproduksi semua produk ini kita harus melakukan validasi pembersihan? Ternyata tidak. Hanya yang paling bandel, hanya yang kita ranking paling tinggi, yang kita beri skor paling tinggi, itulah yang nanti pada saat dia diproduksi, kita lakukan proses pembersihan. Kayak gitu. Jadi yang mana yang harus kita pertimbangkan? Ini faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah kelarifan. Nah ya, sekarang saya mau nanya nih, kalau seandainya obatnya larut dalam air dengan larut dalam minyak, mana yang lebih
tinggi skornya. Semakin tinggi skornya berarti dia semakin berbahaya